Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman yang bersedia untuk kelas pada malam hari ini. Saya minta maaf karena pada hari Senin kemarin saya tidak bisa mengajar karena ada kedukaan. Kebetulan ada keluarga yang meninggal di tempat saya, di tempat ini saya, ya. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan modul 8, ya. Di modul 8 ini kita bicara tentang pendanaan jangka panjang, ya, pendanaan jangka panjang, kemudian teori opsi, pendanaan hybrid dan sewa guna. Oke, pada pertemuan yang lalu, yaitu pada TTM 2, kita sudah membahas tentang pendanaan jangka panjang, di mana kita sudah membahas tentang saham dan obligasi, ya. Jadi saham dan obligasi itu adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, ya. Kemudian kita juga akan membahas beberapa instrumen keuangan yang terkait dengan kegiatan pendanaan, ya. Jadi yang kita akan bahas pada malam ini adalah tentang opsi, ya, teori opsi atau option, ya. Option biasanya kita sebut dengan option. Sebenarnya apa yang kita bahas ini tentang option, kemudian ada beberapa hal lagi, misalnya seperti saham preference, kemudian warrant, dan juga convertible bond atau bond obligasi konversi. Itu bisa digolongkan sebagai hybrid financing atau pendanaan hybrid, ya. Kenapa dikatakan sebagai pendanaan hybrid? Karena pendanaan hybrid ini adalah jenis pendanaan yang punya karakteristik hutang dan ekuitas, ya. Nah, untuk jenis-jenis pendanaan hybrid ini, ya, yang pertama yang mungkin banyak digunakan, ya, ini adalah opsi, ya, atau option. Jadi kalau kita bicara tentang option atau opsi ini adalah hak, ya. Ini sebenarnya opsi ini adalah hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dan pada waktu tertentu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang option, ini kita bicara tentang hak, ya. Kalau kita membeli option atau membeli opsi, itu artinya kita membeli hak untuk membeli atau menjual sesuatu, ya. Sesuatu ini adalah aset, ya, suatu aset. Jadi aset ini namanya adalah aset turunan. Kenapa dikatakan aset turunan? Karena yang dijual ini adalah haknya, ya, hak untuk membeli sesuatu aset. Jadi ini turunannya, ya, turunan dari suatu underlying aset. Underlying aset itu adalah aset yang mendasarinya. Contohnya adalah saham. Jadi opsi itu adalah hak untuk membeli atau menjual, ya, misalnya saham yang harganya sudah ditentukan sekarang, kemudian waktunya juga sudah ditentukan kapan, ya. Biasanya untuk pembelian option ini dia 3 bulan atau 6 bulan, ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang option atau opsi, ada 2 macam option. Yang pertama adalah call option atau opsi call, dan yang kedua adalah put option atau opsi put, ya. Dimana opsi call ini adalah hak untuk membeli suatu aset dengan harga tertentu. Harga ini disebut sebagai exercise price, ya. Kemudian pada tanggal tertentu maka aset tersebut bisa dibeli, ya.
aset tersebut bisa dibeli. Oke, mari kita lihat contohnya di halaman 830 ya. Jadi kalau kita lihat di halaman 830 sampai halaman 836 dan 37 itu membahas tentang opsi call ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, opsi call ini adalah hak untuk membeli suatu aset, ditentukan harganya sekarang ya. Jadi contohnya di sini misalnya pada tanggal 1 Desember 2016 Anda ditawari opsi call oleh PT Bulak Sumur yang menyatakan pemegang opsi call ini berhak membeli satu lembar saham BBRI. BBRI ini adalah saham Bank BRI. Jadi yang mengeluarkan opsi ini adalah PT Bulak Sumur ya, dengan harga 10.200 harga sahamnya nanti di tanggal 1 Maret 2017. Jadi kalau kita lihat dari 1 Desember 2016 ke 1 Maret 2017 itu 3 bulan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangka waktu opsi itu biasanya 3 bulan atau 6 bulan ya. Nah, ada dua macam tipe opsi ya. Ada yang tipe Eropa dan ada yang tipe Amerika ya. Apa bedanya? Kalau tipe Eropa ya, itu hanya bisa ditebus pada saat jatuh temponya ya. Jadi itu bisa di exercise itu artinya dilaksanakan atau dijalankan pada saat jatuh temponya. Tapi kalau untuk tipe Amerika itu bisa dilaksanakan sebelum dia jatuh tempo ya. Jadi biasanya akan diberitahukan apakah opsi tersebut merupakan opsi tipe Eropa atau opsi tipe Amerika. Nah, opsi tersebut merupakan opsi tipe Eropa karena hanya dapat dilaksanakan pada 1 Maret saja. Jadi di contoh kita menggunakan opsi tipe Eropa, menawarkan 3 bulan ke depan sejak 1 Desember 2016 Anda bisa membeli saham BBRI dengan harga 10.200 ya. Kemudian opsi call ini dijual dengan harga 200. Jadi hak ini dijual untuk per lembar saham itu Rp200. Artinya kalau Anda mau beli satu lot, berarti Anda harus beli opsi itu sebanyak 100 kali Rp200 atau 20.000. Nah, misalnya pada tanggal 1 Desember 2016 harga saham BBRI tersebut adalah 10.000. Biasanya harga ini diprediksi naik ya. Jadi pada saat kita beli opsi call, kenapa kita beli opsi call? Karena kita meyakini di waktu yang akan datang itu harga saham ini akan naik. Ya. Jadi kalau kita tahu atau meyakini bahwa saham itu harganya akan naik atau kita prediksi harganya akan naik, kita akan membeli opsi call supaya di waktu yang akan datang kita bisa membeli saham itu dengan harga yang lebih murah. Mari kita lanjutkan contohnya ya. Nah, jadi setelah Anda bayar, berarti kita harus tunggu sampai tanggal 1 Maret ya, artinya kita tunggu 3 bulan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2017 harga saham BBRI ini sebesar 10.500. Harga saham itu 10.500. Kemudian Anda datang ke PT Bulak Sumur bawa surat opsi call tersebut plus uang 10.200 ya. Jadi Anda beli saham itu 10.200, harganya di tanggal 1 Maret berapa? 10.500. Ada keuntungan nggak di sini? Kalau kita lihat ada keuntungan ya sebesar 300. Tapi kita mesti ingat bahwa 300 itu adalah keuntungan selisih harga sahamnya. Anda masih ada pengeluaran lain, yaitu harga opsi call yang Anda beli tadi sebesar berapa? 200. Jadi kalau dilihat sebenarnya berapa sih keuntungan Anda? Keuntungan Anda yang sebenarnya adalah 10.500 kurangi dengan 10.200 tambah 200 ya. Jadi 10.400. Jadi 10.500 kurangi dengan 10.400 itu
hasilnya adalah 100. Jadi Anda punya keuntungan 100 per lembar saham BBRI tersebut. Nah, ini adalah hal yang menguntungkan bagi kita, ya. Kalau kita sebagai investor, kita memprediksi bahwa harga saham itu ke depannya akan naik, ya. Apalagi kita melihat kan biasanya indikasi-indikasinya itu terlihat, ya. Contohnya misalnya kondisi perusahaan itu dalam keadaan bagus, kemudian kondisi perekonomian dalam keadaan bagus, maka di waktu yang akan datang tentunya kita memprediksi harga saham itu akan naik. Begitu dia naik, ya, begitu harga sahamnya naik, kita bisa apa? Exercise opsi call tersebut. Artinya kita jalankan opsi call tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya opsi call itu harganya lebih rendah dari apa? Harganya lebih rendah dari perkiraan tadi, ya. Jadi kita belinya 10.200 misalnya. Anggaplah dia tidak turun tapi harganya tetap 10.200. Apakah Anda akan exercise atau tidak, ya? Biasanya kita tidak akan exercise. Kenapa? Karena itu tidak menguntungkan, ya. Itu tidak menguntungkan. Ya, tidak ada keuntungannya bagi Anda. Biasanya kalau keuntungannya itu 0 atau negatif, dia tidak dilakukan. Jadi, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita juga melakukan manajemen risiko. Ya. Kita melakukan manajemen risiko di mana kita coba untuk membatasi kerugian kita hanya pada titik tertentu saja. Ya. Jadi, artinya begini, ya. Kalau misalnya Anda memang berkecimpung sebagai investor, kemudian Anda memang berniat untuk membeli saham suatu perusahaan. Kalau misalnya Anda memprediksi saham itu akan naik, kemudian Anda ingin beli dengan harga yang lebih murah, Anda bisa membeli apa? Opsi call, ya. Anda bisa membeli opsi call sehingga diharapkan pada saat jatuh tempo Anda akan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ya. Oke. Kalau Anda lihat di tabel 85, ini adalah nilai opsi call dan laba rugi pada berbagai saham, ya. Pada berbagai harga saham. Jadi di sini dibuat skenarionya. Kalau misalnya harga saham itu di atas 10.200 dan di bawah 10.200, ya. Jadi Anda bisa lihat berapa laba atau rugi yang dialami oleh investor kalau misalnya harga tersebut berkisar sekian, ya. Anda bisa lihat di tabel 85. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antara nilai call, ya, nilai call dengan harga saham, itu ada di gambar 81 halaman 832. Anda lihat ya, Anda bisa lihat bahwa sebentar ya, saya ini kan pointernya, ya. Jadi Anda lihat di sini, ya, ini, ya. Anda lihat ini, ya. Anda lihat ini, dia seperti apa? Ini, ya. Anda lihat dia seperti ini. Jadi semakin tinggi harga sahamnya, ya, maka keuntungan itu akan apa? Akan naik, ya. Semakin tinggi harga sahamnya, keuntungan akan naik, ya. Tapi kalau misalnya harga saham itu turun, ya, turun, Anda lihat di sini, ini datar, ya. Ini datar. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini, ya, laba ruginya, ya. Jadi di sini kita membatasi apa? Kerugian kita. Di satu titik kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang tidak terbatas, dia bisa naik seberapapun tingginya, ya. Karena kita tidak tahu dia akan naik seberapa jauh, ya. Tapi untuk kerugiannya kita bisa batasi, ya. Itu untuk apa? Itu untuk opsi call, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah
harga opsi yang 200 itu menguntungkan, bukan menguntungkan ya, apakah harga opsi call yang 200 yang ditawarkan oleh PT Bulak Sumur itu wajar atau mahal? Ya. Apakah nilainya wajar atau mahal? Nah, untuk melihat apakah harga yang ditawarkan itu wajar atau sudah terlalu mahal, kita bisa menggunakan, sebenarnya ada dua model perhitungan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah binomial option pricing model, dan yang kedua adalah Black and Scholes model yang dikembangkan oleh Fisher Black and Myron Scholes ya di tahun 1973. Nah, bedanya kedua perhitungan ini ya, jadi binomial option pricing model itu memerlukan penaksiran dua harga underlying aset dari opsi tersebut dengan probabilitas yang sama pada saat expired date. Ya. Kalau model Black and Scholes, jadi dia sudah dikasih sudah dikasih rumusnya, ya. Dia satu, kalau yang binomial itu modelnya discrete, ya. Discrete itu artinya 2 atau 3 aja, terbatas ininya. Tapi kalau misalnya yang model Black and Scholes ini sifatnya adalah eksponensial atau tidak terbatas ya, eksponensial ya perhitungannya. Jadi biasanya yang dipakai dalam perhitungan itu adalah model Black and Scholes ya. Oke, mari kita coba lihat ini ya di halaman 833. Untuk metode binomial option pricing model ya, kedua kesempatan. Jadi di sini dibilang pemikiran model binomial itu adalah apabila ada dua kesempatan investasi yang memberikan hasil investasi yang sama, maka kedua investasi tersebut harus mempunyai nilai yang sama ya. Kedua kesempatan investasi itu adalah satu, beli opsi call untuk harga saham, dan yang kedua beli saham dan pinjam. Jadi kita akan coba bandingkan ya. Kalau misalnya kita beli opsi call, kemudian kita coba mau beli satu saham dengan melakukan pinjaman ya. Bagaimana perbandingan keduanya ya? Mari kita coba taksir harga saham BBRI pada saat exercise date, yaitu tanggal 1 Maret 2017 itu misalnya 10.800 atau dia turun menjadi 9.800 ya. Kita pakai 2 titik. Jadi tingkat bunga bebas risiko misalnya 6% setahun atau 0,5% per bulan. Kemudian probabilitas harga untuk menjadi 10.800 atau 9.800 pada saat exercise date itu adalah 0,5. Kita asumsikan probabilitasnya sama ya. Maka harga yang diharapkan pada tanggal 1 Maret 2017 adalah jadi 0,5 kali 10.800 tambah 0,5 kali 9.800, jadi 10.300. Dengan demikian diharapkan tingkat keuntungan 3 bulan yang akan datang itu sebesar 10.300 bagi 10.000 kurang 1 dapat 0,03 atau 3% ya. Jadi tingkat keuntungan yang 3% selama 3 bulan ekuivalen dengan 12% 1 tahun ini adalah tingkat bunga bebas risiko. Ini kita akan bandingkan dengan tingkat bunga bebas risiko yang 6% dan keuntungan 12% tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di situ dari sisi keuntungannya dia cukup wajar ya, karena tingkat bunga bebas risikonya 6%, sedangkan tingkat keuntungan yang bisa didapatkan itu kurang lebih 12%. Nah, sekarang kita coba hitung satu-satu ya. Kalau misalnya beli satu opsi call, kemudian pada saat harga saham itu 9.800, maka nilai opsi call tersebut adalah 0. Kenapa 0? Karena dia tidak direalisasikan ya. Tapi kalau misalnya harga saham itu adalah
10.800, maka nilai opsi call tersebut sebesar 600. Oke, 600 dari mana? Ya, 10.800 kurangi dengan 10.200 ya. Jadi hasilnya adalah 600. Nah, mari kita coba bandingkan ya. Kalau misalnya kita beli saham itu dari pinjam uang ya, dari pinjam uang. Jadi nilai satu saham Bank BRI itu misalnya kalau misalnya dia 9.800, kita pinjam uang 9.800, ada hasil investasinya enggak ada ya, nol ya. Tapi kalau misalnya apabila harga saham itu 10.800, kemudian kita hutang, kita pinjam, pelunasan hutang dan bunganya adalah 9.800 ya, maka ada hasil investasi sebesar 1.000 ya. Jadi kita lihat di sini ya, dua kesempatan investasi yang kita bandingkan adalah satu membeli opsi call-nya, dua membeli satu saham BRI dan pinjam 9.654 dengan membayar bunga 0,5% per bulan. Ketika harga saham pada 3 bulan yang akan datang sebesar 9.800, maka nilai call tersebut nol kan? Karena ketika harga saham 9.800 itu kita tidak realisasikan call itu ya. Ketika harga saham 10.800, nilai call itu adalah 600 ya, 10.800 kurang 10.200. Ingat bahwa exercise price call tersebut adalah 10.200. Nah, untuk alternatif yang kedua tadi, yang kita beli saham dan kita pinjam, ya, beli satu saham BBRI sebesar, kita beli satu saham BBRI dan pinjaman 9.654, angka 9.654 ini didapat dari present value 0,05% per bulan dari 9.800 ya. Jadi 9.800 bagi 1 tambah 0,005 pangkat 3 itu dapat 9.654. Kenapa angka ini dipilih? Agar hasil investasi kesempatan yang kedua ini pada saat harga saham 3 bulan yang akan datang sebesar 9.800 juga akan sama dengan 0 ya. Jadi kita pinjamnya 9.800 ya. Pada saat harga saham sebesar 10.800, maka hasil investasi kesempatan investasi kedua sama dengan 1.000. Ini artinya kalau misalnya kita beli opsi call 1.000 itu kita bisa dapat sebanyak 1,67 opsi ya. Hal ini berarti kalau kita beli opsi call sebanyak 1,67, maka hasil investasinya akan sama dengan kalau kita beli satu lembar saham BBRI plus pinjaman 9.654. Nah, kalau misalnya kita tulis persamaannya ya, nilai 1,67 opsi call itu sama dengan 10.000 kurang 9.654 dapat 346. Nilai satu opsi call itu sebesar 207. Nah, kalau kita lihat opsi call tersebut tadi ditawarkan dengan harga 200, maka kalau kita bandingkan antara 207 dan 200 rupiah itu selisihnya tidak terlalu jauh ya. Jadi harga ini masih tergolong apa? Masih tergolong wajar ya. Harga ini masih tergolong wajar. Nah, oke, ini dia. Kemudian untuk yang Black-Scholes model ya. Untuk yang Black-Scholes model ya. Kalau di buku kita seperti ini ya. Ini pakai rumus yang kelihatannya complicated ya. Jadi kita mesti hitung dulu nilai opsinya. Itu adalah delta kurang harga saham kurang utang kepada bank ya. Dalam hal ini delta itu adalah ND1 ya. Ini Anda bisa lihat di halaman 8.35. Kemudian harga saham itu adalah P. Utang bank itu sama dengan ND2 kali present value dari exercise price ya. Kemudian lebih lanjut D2 itu log
dari P, PV, exercise ya, bagi dengan lambda akar pangkat T dan seterusnya ya. Kelihatannya kompleks sekali ya. Jadi di sini ada keterangannya D2 itu dapat dari mana, kemudian ND itu apa, yaitu cumulative normal probability density function, harga exercise dari opsi dan seterusnya. Tapi kita dipermudah dengan adanya tabel ya, tabel nilai call. Nah, yang jadi masalah di sini adalah di buku saya, di buku yang saya dapatkan yang dikirimkan ke saya coba cari tabelnya tapi tidak ada ya, tabelnya tidak ada. Jadi mungkin Anda bisa search di Google untuk tabel opsi call, tapi bagaimana cara menghitungnya saya contohkan di sini ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya ya. Ini rumus Black-Scholes model ya. Nah, kita coba bahas dengan menggunakan Black-Scholes model ini ya. Misalkan suatu saham nilainya sebesar 8.900 ya. Ini agak sedikit beda dengan yang di buku ya. Saya pakai angka yang lain dengan yang di buku ya. Saya pakai angka yang lain dengan yang ada di buku. Jadi mungkin Anda bisa lihat di slide ya. Misalnya suatu saham saat ini mempunyai harga 8.900. Oke. Dengan harga exercise-nya sebesar 10.000 ya. Diterbitkan atas saham tersebut dan akan jatuh tempo 9 bulan lagi. Deviasi standar perubahan harga per bulan ditaksir 10%, tingkat bebas bunga risiko per bulannya sebesar 0,8%. Bagaimana kita menghitung harga opsi call-nya ya? Jadi hitung deviasi standar itu adalah X akar T itu sama dengan 0,1 kali akar 9 ya. Jadi T itu waktu ya, T itu waktu. Jadi 9 bulan berarti akar 9, 0,1 itu adalah apa? Deviasi standarnya ya. Itu sama dengan 0,3 ya, karena 0,1 kali 3 itu 0,3. Kemudian harga saham dibagi dengan present value harga exercise, jadi 8.900 dibagi 10.000 per 1 tambah 0,008 pangkat 9, itu hasilnya adalah 9308. Jadi 8.900 bagi 9308 itu dapat 0,96. Nah, sekarang kita akan gunakan tabel opsi call. Jadi yang kita lihat adalah vertikal ke bawah 0,3 dan ke arah horizontal 0,96 ya. Oke. Mungkin Anda bisa cek di slide yang saya kirimkan, Anda bisa perbesar ya. Jadi yang dicari di sini adalah vertikalnya 0,3 dan horizontalnya 0,96 ya. Jadi 0,3 dan 0,96 itu dapat di angka 10,2 ya. 10,2. Jadi harga opsi call itu adalah 10,2% kali 8.900 sama dengan 908 ya. Harga opsi call-nya adalah 908. Oke. Jadi demikian caranya untuk menghitung apa? Menghitung berapa nilai dari opsi call ya. Nah, kalau Anda lihat di buku Anda ya, harga saham saat ini adalah 10.000, opsi call-nya dengan harga exercise-nya 10.200 diterbitkan atas saham tersebut. Kemudian saham tersebut jatuh tempo 3 bulan lagi ya. Deviasi standarnya
per bulan sebesar 3%, tingkat bunga bebas risikonya 0,5%. Untuk menghitung harga opsi call, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, kalikan apa? Deviasi standar perubahan harga dengan akar dari jangka waktu. Jadi di sini deviasinya ini adalah 3% ya, 0,03. Oke. Berarti 0,03 kali akar 3 itu dapat 0,052. Kemudian hitung rasio nilai saham dengan present value harga exercise opsinya. Jadi harga sahamnya adalah 10.000 bagi present value harga exercise ya. Ini yang salah ya. Harusnya harga exercise itu adalah 10.200 bagi 1 tambah 0,005 pangkat 3 ya. Bukan 10.000 bagi 1 tambah 0,005 bagi 3 ya, tapi itu 10.200 bagi 1 tambah 0,005 pangkat 3 ya. Kita anggap aja hitungannya benar ya. Sekarang kita lihat tabelnya. Seperti biasa tabelnya, perhatikan sumbu tegak dan sumbu datarnya ya. Nah, kalau kita lihat di tabel itu akan dapat antara 2% dan 3,1% ya. Kalau di contoh yang saya berikan tadi itu bisa langsung dihitung ya, kali, tapi ini harus cari apa namanya, harus dicari pakai interpolasi ya. Makanya saya ganti contohnya dengan angka yang pasti supaya kita lebih mudah menghitungnya ya. Jadi dikalikan dengan apa? Dengan harga sahamnya ya. Kalau di sini antara 200 sampai dengan 310. Jadi kalau dilihat dari opsi call yang dikasih di contoh tadi yang 200, ini harganya masih wajar ya. Harganya masih wajar. Kemudian apa saja yang mempengaruhi nilai opsi ya? Harga aset saat ini ya. Harga exercise-nya harga pada saat kita mau tebus. Kemudian berapa tingkat bunga bebas risiko, lalu berapa lama jatuh temponya, dan volatility harga saham. Itu yang mempengaruhi nilai opsi ya. Untuk put sebenarnya sama juga ya. Untuk put itu tidak berbeda untuk put ya, hanya saja put ini, opsi put ini adalah menunjukkan hak untuk menjual suatu aset ya. Kalau opsi call tadi untuk apa? Membeli, tapi kalau opsi put ini untuk menjual suatu aset dengan harga tertentu, di mana harga ini disebut sebagai exercise price ya, untuk tanggal tertentu dan bisa ditebus pada waktu tertentu ya. Kalau untuk tipe Eropa pada waktu tertentu, atau untuk tipe Amerika sebelum dia exercise, dia sudah bisa apa? Sudah bisa ditebus ya. Nah, ini kebalikan dari apa namanya? Opsi put ini kebalikan, karena kebalikan dari opsi call ya. Jadi prediksinya di sini adalah kita memprediksi bahwa harga underlying aset itu atau harga aset itu akan turun. Makanya kita lock dari sekarang harganya supaya pada saat kita jual di waktu yang akan datang kita tidak mengalami apa? Kerugian. Makanya kita beli opsi apa? Opsi put ya. Artinya kita punya, misalnya kita punya saham BBRI, kemudian kita mau jual beberapa waktu yang akan datang ya. Jadi kalau Anda lihat contohnya di sini, misalnya pada tanggal 1 Desember 2016 Anda ditawari opsi put oleh PT Bulak Sumur ya. Jadi opsi put ini sekali lagi untuk hak untuk menjual. Nah, harganya adalah 10.200 ya. Harganya adalah 10.200. Pemegang opsi put ini berhak menjual satu lembar saham BBRI kepada PT Bulak Sumur dengan harga 10.200 pada 1 Maret 2017 ya. Nah, kenapa kita mau beli opsi put? Karena kita memprediksi bahwa
harga di waktu yang akan datang itu akan turun. Makanya kita apa? Beli opsi put, ya, supaya pada saat jatuh tempo nanti kita bisa jual dengan harga yang kita sudah tentukan sekarang, yaitu 10.200 ya. Misalnya harga pada saat ini adalah 10.000 dan kita memprediksi harganya akan turun. Nah, kalau Anda tertarik dengan opsi tersebut, Anda bisa bayar 200, jadi opsi put itu dijual 200. Kemudian kita tunggu sampai tanggal 1 Maret 2017, yaitu 3 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya harga saham itu naik jadi 10.500, artinya kita apa? Rugi atau untung, ya. Jadi kalau misalnya harganya naik jadi 10.500, ya, Anda kan maunya jual di 10.200, sedangkan harga di market itu 10.500. Apakah Anda akan exercise itu opsi put? Tidak. Kenapa? Karena Anda rugi, ya. Kalau Anda jual, Anda jalankan atau exercise itu, Anda hanya bisa jual 10.200, ya. Padahal Anda bisa walk out istilahnya, atau tidak usah menjalankan opsi put tersebut. Kemudian Anda apa? Anda jual di pasar, ya, Anda jual di market 10.500. Kan Anda untung jadinya, ya. Tapi kalau misalnya harganya turun, ya, misalnya harganya turun jadi 9.800, maka kalau Anda lihat di tabel 87, maka Anda akan memperoleh laba sebesar berapa? 200, ya. Anda akan memperoleh laba sebesar 200. Itu dapat dari mana? Nilai put itu adalah 10.200 kurang 9.800. Karena harga sekarang 9.800 tapi Anda jual 10.200, berarti Anda untung berapa? 400, ya. Nah, nilai putnya 400, kemudian harga opsi put itu 200, berarti 400 kurang 200, labanya sebesar 200, ya. Oke. Kalau Anda lihat di sini, ini gambar put, ya. Jadi ini yang ini, ya, yang di bawah ini adalah harga saham dan ini nilai putnya, ya. Semakin turun harga sahamnya, ya, nilai putnya semakin apa? Besar, ya. Artinya sama seperti ini, ya. Semakin turun harga sahamnya, maka labanya itu semakin tinggi, ya, karena untuk put ini kita memprediksi bahwa harga itu akan turun. Jadi semakin besar penurunan harganya, keuntungan akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya harga itu naik, ya, Anda sudah membatasi apa? Sebenarnya Anda sudah membatasi kerugian Anda, ya. Anda membatasi kerugian Anda hanya sebesar nilai opsi call aja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, ya. Oke, jadi kalau kita lanjutkan, ya, di 840 dan 841, 842 ditekankan kembali. Kita harus mencoba untuk melihat apa nilai opsi tersebut, apakah nilai opsi tersebut wajar atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di halaman 8.42, ya, nilai opsi put itu 400, sedangkan Anda hanya bayar opsi itu 200. Jadi penawaran tersebut dinilai masih apa? Masih murah, ya. Jadi kalau misalnya nilai opsi putnya lebih tinggi daripada opsi put yang ditawarkan, berarti opsi put yang ditawarkan itu harganya lebih murah, ya. Oke. Jadi ini sebagian tentang opsi, ya. Oke, kita sudah bahas ini, ya. Jadi Anda bisa Google nanti, ya, di ini untuk tabel tabel opsi call, ya. Tabel opsi call dan ada tabel opsi put juga, ya. Perhitungannya sama, hanya nanti ininya yang berbeda, ya.
Kalau put itu untuk jual, kalau call itu untuk beli, ya. Oke, mungkin Anda nanti bisa coba-coba dengan latihan ini, ya, untuk menghitung berapa opsi call-nya, ya. Nah, kemudian di halaman 842 juga di situ ada yang disebut sebagai call put parity, ya. Jadi nilai call tambah present value exercise price itu harus sama dengan nilai put tambah harga saham, ya. Jadi kalau Anda lihat di latihan itu nanti ada perhitungan untuk menghitung dengan menggunakan apa? Call put parity, ya, untuk melihat nilai wajar opsi put tersebut, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut, ya? Oke. Baik, kita akan lanjut berikutnya, yaitu pendanaan hybrid, ya. Pendanaan hybrid dan sewa guna atau leasing, ya. Nah, kalau kita lihat ini pendanaan hybrid, ya. Jadi yang dibahas di sini, yang akan kita bahas yang pertama adalah saham preferred, ya. Apa itu saham preferred? Saham preferred itu adalah saham yang memberikan dividen dengan jumlah yang tetap, ya. Jadi kalau misalnya harga saham itu 1000, kemudian dividen rate-nya 12% dari nominal saham, maka setiap lembar saham preferred itu akan memperoleh dividen sebesar 120 dengan nilai yang tetap setiap tahunnya. Nah, perbedaan antara saham preferred dengan saham biasa, ya, perbedaan antara saham preferred dengan saham biasa adalah kalau saham biasa itu tidak pasti akan mendapatkan apa? Dividen setiap tahunnya. Ya, ini berbeda dengan saham preferred, di mana kalau untuk saham preferred maka investor itu bisa mendapatkan dividen dengan nilai yang tetap besarannya, ya, nominalnya tetap. Nah, kalau kita lihat karakteristik dividennya, ini sebenarnya sama dengan fixed income, kan? Fixed income itu merujuk kepada sekuritas pendapatan tetap. Jadi contoh dari sekuritas pendapatan tetap itu misalnya adalah obligasi, ya. Nah, bunga obligasi itu berubah atau tidak, ya? Biasanya nilai bunga obligasi itu tetap, ya. Biasanya nilai bunga obligasi itu tetap, kemudian dia dibayarkan secara reguler. Nah, ini sama dengan saham preferred ini, ya. Dividennya ini dibayarkan secara reguler setiap tahun dan jumlahnya adalah apa? Jumlahnya adalah tetap, ya. Jadi kalau dilihat saham preferred ini merupakan equity, tetapi dia juga punya karakteristik dari apa? Surat berharga pendapatan tetap, yaitu misalnya utang tadi, ya, surat utang atau obligasi tadi. Nah, selain itu saham preferred ini memberikan dividen kumulatif. Artinya kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian, maka besarnya dividen pada saat perusahaan itu mengalami kerugian itu nanti akan ditunda, dibayarkan keseluruhannya ke tahun di mana perusahaan itu sudah punya apa? Sudah punya keuntungan, ya. Jadi pada saat perusahaan itu sudah memiliki keuntungan, maka perusahaan itu akan membayarkan tunggakan dividen yang tertunggak tadi, ya. Umumnya pemegang saham preferred itu tidak berhak memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, tapi meskipun demikian
variasi atau kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa dijumpai, ya. Artinya tidak harus selalu dia tidak punya suara, ya. Pada kondisi tertentu ada mungkin perusahaan-perusahaan yang memberikan hak suara kepada pemegang saham preferen, ya. Sama seperti obligasi juga, penerbitan saham preferen mungkin dijumpai call price dan sinking fund, ya. Oke, itu untuk saham preferen, ya. Cuma biasanya yang diterbitkan itu adalah saham biasa, ya. Kadang-kadang agak jarang, ya, perusahaan itu menerbitkan saham preferen. Oke. Kemudian yang kedua, warrant, ya. Warrant. Nah, biasanya dalam penerbitan obligasi atau surat utang itu disertai dengan warrant, ya. Apa ini warrant? Ya, pernah dengar tentang warrant? Ya. Warrant ini adalah hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada waktu tertentu, ya. Jadi misalnya begini, ya. Perusahaan A dia hendak menjual obligasinya, tapi supaya obligasi itu menarik bagi investor, maka disertakan waran dalam penjualan obligasi tersebut, ya. Nah, saham yang ditawarkan nantinya, ya, itu adalah saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Ya. Oke. Nah, misalnya ini PTSH, ya, merencanakan menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, inti dari contoh ini adalah begini, ya. Misalnya PTSH ini dia terbitkan obligasi, ya, dengan nilai nominal sekian, ya. Kemudian dia menawarkan kupon rate-nya sebesar 8%. Tapi karena market itu menawarkan karena market menawarkan bunga yang lebih tinggi, artinya untuk obligasi dengan tingkatan yang sama dengan yang ditawarkan oleh PTSH itu menawarkan bunganya 10% misalnya, maka obligasi yang ditawarkan oleh PTSH ini kan jadi tidak menarik, ya. Kenapa? Karena dia cuma bayar 8%, sedangkan yang lain berani bayar berapa? 10%. Nah, gimana caranya supaya perusahaan ini bisa jual obligasinya meskipun dia hanya bayar apa? Meskipun dia hanya membayar interestnya itu atau kupon interestnya itu sebesar 8%. Nah, cara yang digunakan ini adalah dengan menyertakan warrant dalam penjualan obligasi tersebut, ya. Misalnya untuk satu obligasi dia punya hak untuk membeli sekian saham PTSH, ya. Nah, ini akan diminati apabila secara historis, ya, saham dari PTSH itu dia dari waktu ke waktu itu naik, ya. Saham dari PTSH itu dari waktu ke waktu naik. Jadi kalau misalnya jual obligasi jatuh temponya 5 tahun, kemudian setelah pegang obligasi ini selama 2 tahun, maka si investor yang beli obligasi ini bisa membeli saham PTSH, ya, dengan harga sekian, ya. Nah, biasanya harga saham itu akan naik melebihi nilai apa? Nilai exercise dari warrant yang ditawarkan. Anggap saja misalnya warrant itu menyatakan bahwa setelah 2 tahun pemegang warrant ini bisa beli saham PTSH senilai 200 misalnya. Jadi setelah 2 tahun harga saham PTSH ini misalnya 300. Maka si pemegang obligasi ini yang punya warrant tadi, dia akan realisasikan apa? Warrantnya. Jadi dia bisa dapat apa? Dia bisa beli saham perusahaan SH ini
dengan harga 200 ya. Padahal harga di pasar itu 300. Pada saat dia jual dia bisa dapat keuntungan berapa? 100. Dan ini dianggap sebagai kompensasi apa? Kompensasi dari selisih suku bunga yang kurang tadi ya. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, suku bunga tadi kan dia tawarkan 8%, sedangkan yang lainnya nawarkan berapa? 10% ya. Karena kondisi demikianlah, maka investor itu mau beli karena mereka melihat saham PTSA ini nanti akan naik terus, makanya oke lah kami dibayar 8% ya, tidak 10%, tapi kami bisa dapat keuntungan dari apa? Dari sahamnya PTSA ya. Nah, kalau Anda mau lihat perhitungan tentang untung ruginya ya, ini ada di halaman 848, 849, 850 ya. Jadi kalau lihat di sini ya, kalau lihat di sini ya, kalau lihat di sini ada keuntungan ya. Jadi ada keuntungan sebesar 400.000 ya. Kalau lihat di contoh soal di sini ya, di halaman 849 dan 850 dibilang di sini ada keuntungan sebesar 400.000 kalau misalnya apa? Investor itu membeli obligasi dengan waran ini ya. Jadi intinya adalah waran ini digunakan sebagai pemanis untuk menarik perhatian investor supaya investor itu mau beli ya. Investor itu mau beli. Oke, yang berikutnya adalah obligasi konversi. Nah, obligasi konversi ini ada di halaman 853 ya. Obligasi konversi ini adalah obligasi yang dapat dikonversi. Dikonversi itu artinya diubah menjadi saham biasa ya. Jadi, siapa yang memegang obligasi ini setelah jangka waktu tertentu, maka dia akan apa? Maka dia bisa menukarkan obligasi itu menjadi saham. Ya, ini ada contohnya, apakah itu akan menguntungkan atau tidak ya. Biasanya obligasi konversi ini juga menawarkan suku bunga yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh pasar ya. Tetapi asumsinya di sini adalah saham dari perusahaan tersebut akan selalu naik. Jadi dia tidak apa-apa, investor itu tidak apa-apa untuk membeli obligasi itu dengan kupon rate yang apa? Dengan kupon rate yang rendah. Kenapa? Karena mereka akan bisa mendapatkan kompensasi lainnya dari apa? Perubahan harga saham tersebut, ya. Jadi kalau Anda lihat di halaman 8.54 dan 8.55 di situ dikasih contohnya bagaimana saham konversi ini bisa memberikan keuntungan kepada investor ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi malam ini hanya 18 orang ya. Hanya 18, 19 termasuk saya kayaknya. Ya. Mungkin ada yang ini ya, mungkin. Ya, attendance-nya 18 ya. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan break sebentar ya. Kita akan break sebentar sampai jam 10:03 kurang lebih ya. Ya. Sesudah itu kita akan bahas tentang leasing ya. Kita akan bahas tentang leasing.
Oke, baik, kita akan lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, jadi hari Senin kita akan ada kelas terakhir ya untuk tutorial yang ke-9 ya, tuton ke-9. Jadi yang akan kita bahas adalah topik-topik khusus dalam keuangan ya, misalnya merger and acquisition dan beberapa pembahasan lainnya ya. Oke, kita akan masuk di leasing ya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah leasing ya. Jadi kalau kita bicara leasing atau bahasa Indonesianya adalah sewa guna usaha ya. Itu sebenarnya adalah kegiatan pembiayaan di mana suatu perusahaan itu akan menyediakan aset ya, atau disebut barang modal, baik dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease ya, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, atau ini disebut sebagai operating lease, yang nantinya itu akan digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala ya. Jadi jadi di sini untuk leasing ini sebenarnya ada dua pihak ya. Pihak yang pertama itu adalah yang punya atau yang membiayai pembelian aset tersebut ya. Jadi perusahaan leasing ini bukan berarti dia yang punya ya, tetapi lebih kepada dia yang menyediakan dana untuk penyediaan aset tersebut. Misalnya salah satu yang paling sering menggunakan leasing ini adalah pesawat, maskapai penerbangan ya. Jadi harga pesawat itu kan mahal ya. Harga pesawat itu mahal, sehingga kalau misalnya perusahaan maskapai penerbangan itu mau beli pesawat ya, berapa banyak yang dia harus sediakan, padahal dia belum beroperasi misalnya ya. Harga pesawat itu kan mahal sekali, makanya dia menggunakan sistem sistem leasing. Jadi ada perusahaan yang akan menalangi terlebih dahulu proses pembelian pesawat tersebut ya. Setelah itu, pada saat pesawat itu mulai digunakan, menghasilkan revenue bagi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan bayar kepada perusahaan leasing tersebut ya. Nah, perusahaan pembiayaan ini yang disebut sebagai lessor ya, dan penyewa guna usaha ini atau maskapai tadi misalnya, itu yang disebut sebagai lessee ya. Jadi lessor dan lessee. Oke, jadi ada 3 macam jenis leasing ya. Sale and leaseback leasing ya, ada operating lease, ada financial capital lease ya. Jadi kalau Anda lihat di halaman 8.56 dan 8.57 ya, kita bisa tahu apa saja bedanya ya. Jadi menurut Brigham and Houston, sale and leaseback ini artinya begini. Jadi ada perusahaan yang dia jual aktivanya ya, jadi dia punya asetnya ini ya. Kemudian dia jual aset ini kepada perusahaan leasing supaya dia dapat cash flow. Kemudian setelah dia jual, dia sewa dari perusahaan yang membeli aset tersebut ya. Ini yang disebut sebagai sale and leaseback ya. Yang kedua adalah operating leases ya. Operating leases ini adalah bentuk di mana lessor menyediakan jasa pembiayaan juga jasa pemeliharaan ya. Operating lease ini umumnya jadi begini ya. Jadi si pengguna ini seperti membayarkan membayarkan sewa saja ya, seperti membayarkan sewa untuk jangka waktu tertentu. Jadi tentunya si lessor ini sudah mempertimbangkan berapa biaya yang harus dibayar oleh si lessee ya. Sehingga dia bisa menutupi biaya biaya pembelian aset tersebut ya. Nah, operating leases ini pada saat pencatatannya dia
hanya dicatatkan sebagai beban saja, ya. Biaya yang dikeluarkan untuk operating leases ini itu dicatat sebagai beban di income statement atau di laporan laba rugi, ya. Tapi ini berbeda dengan financial atau capital leases, ya. Nah, pada capital leases ini, kalau misalnya di operating leases yang handle pemeliharaan, ya, dan lain sebagainya itu adalah perusahaan leasing tersebut. Kalau di financial atau capital leases yang handle aset ini adalah si lessee, ya. Jadi dia akan catat, kalau pencatatannya dia akan catat di neraca, dianggap sebagai aset, dan pembayaran leasingnya itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai liability bagi siapa? Dianggap sebagai liability yang akan disusutkan atau diamortize setiap tahunnya, ya. Jadi itu akan mengurangi apa? Mengurangi nilai aset yang dicatat di mana? Di aset tersebut, ya. Itu bedanya antara operating leases dan financial atau capital leases, ya. Oke, yang jadi pertanyaan di sini adalah begini. Pada saat kita mempertimbangkan apakah, ya, jadi untuk bisa mendapatkan suatu aset kan kita harus beli. Tapi masalahnya perusahaan itu belum tentu punya dana yang cukup untuk membeli apa? Untuk membeli aset tersebut. Misalnya seperti maskapai penerbangan tadi, ya. Kalau mau beli pesawat itu kan mahal, ya. Kalau mau beli pesawat itu kan mahal. Jadi gimana caranya supaya perusahaan itu bisa mendapatkan pesawat? Ada dua jalan. Yang pertama, bisa dengan membeli menggunakan leasing, sistem leasing, ya, atau sewa guna tadi, atau perusahaan itu pinjam uang ke bank, kemudian dia apa? Dia beli aset tersebut dengan uang pinjaman tersebut, ya. Nah, kunci dari keputusan ini adalah finance manager harus lihat apakah cash outflow yang terjadi, ya, cash outflow yang terjadi untuk mendapatkan aset tersebut mana yang lebih besar, ya. Apakah kalau kita bayar leasing atau kalau kita pinjam uang kemudian kita cicil, ya. Tentu saja pilihannya adalah kita akan memilih alternatif yang akan memberikan cash outflow yang paling apa? Paling kecil, ya. Kita memilih mana yang uangnya paling sedikit yang harus kita keluarkan, ya. Sama seperti kita membeli motor misalnya, kan kalau membeli motor dengan sistem kredit, ya sebenarnya itu disebut leasing juga, ya. Itu disebut leasing juga, dimana akhir period itu kita mendapatkan motor tersebut, ya. Itu termasuk leasing, ya. Jadi ini seperti kita membandingkan begini, apakah saya akan membeli motor menggunakan Adira Finance, ya, atau mungkin BAF, ya, Busan Auto Finance atau yang lain-lain, ya. Banyak sekali perusahaan tersebut di Indonesia, ya. Anggaplah contohnya Adira Finance, ya. Saya leasing lewat Adira Finance, atau saya pergi ke Bank BRI atau Bank Mandiri pinjam uang, kemudian saya apa? Saya beli motor, ya. Tentu pada saat Anda membandingkan dua alternatif ini, Anda akan melihat berapa cicilan yang saya harus apa? Keluarkan, kan? Kalau saya misalnya beli motor dengan menggunakan Adira Finance misalnya, berapa cicilan yang saya harus bayar tiap bulan? Ya. Berapa cicilan yang saya harus bayar tiap bulan? Kemudian kita lihat lagi, kalau misalnya saya pinjam uang di bank, ya, kita pinjam uang di bank, berapa yang harus kita bayar cicilannya ke bank supaya kita bisa sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk beli motor tersebut, ya. Jadi kuncinya adalah mana yang cicilannya lebih kecil, atau cash outflow-nya atau kas keluarnya lebih kecil, itu yang akan kita pilih. Oke. Jadi di sini ada contohnya, ya. Nah, untuk contoh ini saya pakai tabelnya, ini mungkin data
nomor tabelnya berbeda dengan yang ada di buku Anda, ya. Kenapa saya tidak pakai yang di buku? Karena ini gambarnya lebih jelas, ya. Ini gambarnya lebih jelas dibandingkan kalau saya foto kemudian saya taruh di sini, ya. Tapi angkanya sama, ya. Tapi angkanya sama. Mari kita coba lihat ini, ya. Analisis pendanaan dengan sewa guna, ya. Contoh soal, misalkan PTSH memerlukan aktiva senilai 100 juta dengan usia ekonomis 5 tahun, ya. Satu perusahaan sewa guna atau satu perusahaan leasing dia tawarkan untuk biayai keperluan tersebut dengan kasih financial lease. Si PTSH ini bayar. Jadi ingat ya, financial lease itu PTSH yang akan menanggung semua biaya-biayanya, ya. Jadi biaya maintenance-nya dengan apanya itu PTSH yang nanggung, ya. PTSH membayar sewa selama 5 kali dalam 5 tahun dengan pembayaran sewa di awal tahun. Kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan selama periode tersebut. Kemudian lessor tidak menyediakan pemeliharaan terhadap aktiva tersebut, ya. Perusahaan sewa guna menentukan tingkat keuntungan sebesar 15% per tahun. Dalam perhitungan pembayaran sewa tahunan menyebabkan kontrak tersebut fully amortized, ya. Oke. Jadi ini dia hitungannya, ya. Nilainya adalah 100 juta. Kemudian dia dibayarkan dalam jangka waktu berapa tahun? 5 tahun. Maaf, apakah ada yang tidak bisa lihat PPT saya? PPT-nya masih ada ya? Masih ada ya? Ini Mbak Eva kehilangan PPT-nya. Jadi PPT-nya masih ada, Mbak. Saya tidak keluarkan deh. PPT-nya saya tidak keluarkan. Teman-teman yang lain masih kelihatan, ya. Mungkin masalah jaringan atau apa mungkin, ya. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak kelihatan, Anda coba lihat di buku ya. Mbak Eva bisa lihat di buku. Ya, itu halaman mulai 858 sampai selesai, ya. Jadi saya akan bahas 858 sampai 861 nanti, ya. Jadi yang pertama kita mau hitung adalah berapa pembayaran sewa setiap awal tahunnya, ya. Nah, untuk pembayaran sewa awal tahunnya kita bisa lihat bahwa pembayarannya tiap tahun itu sebesar 25,94 juta, ya. Itu dapat dari mana? 3854-nya 3.854 3,854 itu dapat dari mana? Sekali lagi di sini pakai konsep time value of money. Ini pakai apa? Present value annuity, ya. Anda bisa menggunakan tabel yang saya kasih, yang saya berikan. Nah, tabel present value annuity yang saya kasih itu, ini pakai present value annuity yang annuity due, ya. Annuity due artinya pembayarannya di mana? Pembayarannya di awal periode, ya. Nah, karena dia dipakai di awal periode, ya, makanya ini disebut sebagai annuity due, ya. Oke. Jadi di sini kita dapat cicilannya itu sebesar 25,94 juta per tahunnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia Bagaimana kalau misalnya dia beli pakai pinjaman bank, ya. Nah, ada bank yang mau kasih pinjaman, bunganya 16% per tahun. Pembayaran utang akan dilakukan dengan sistem anuitas dan dibayar pada akhir tahun, ya. Jadi ini hitungannya, kembali lagi ini pakai present value annuity. Anda tinggal lihat di tabel aja, ya. Kalau Anda lihat di sini cicilannya adalah sebesar 30,54 juta, ya. Pertanyaannya adalah mana yang akan kita pilih?
apakah dengan pakai leasing yang 25,94 atau 30,54 ya. Kita belum bisa langsung memutuskan. Kenapa? Karena pada saat kita melihat cicilan yang 30,54 ini mungkin terlihat lebih besar ya. Tapi sebenarnya di sini yang kita mesti perhatikan juga adalah pada saat kita melakukan pinjaman bank, bunga pinjaman itu adalah pemotong pajak ya. Makanya kita harus kurangkan dengan berapa potongan pajak yang kita terima dari pembayaran bunga tersebut ya. Setelah itu baru kita bisa menentukan mana yang lebih murah ya. Jadi kita bisa lihat di halaman 860 dan 861. Kalau Anda lihat tabelnya ya. Ini kan tarif pajaknya sebesar 30%. Jadi biaya modal setelah pajak yang relevan adalah 11,2% ya. Kalau lihat di sini present value dari kas keluar di sini ya. Jadi ini adalah pembayaran sewa ya. Kalau tabel 810 ya, ini tabel 810 itu adalah schedule arus kas keluar setelah pajak untuk alternatif sewa guna, di mana masing-masing ini kan ada pembayaran bunganya ya. Ada pembayaran iya, ada pembayaran bunganya ya, karena leasing ini kan juga sebenarnya sama juga merupakan pinjaman juga sebenarnya ya. Nah, kalau Anda lihat di tabel 810 itu total kas keluarnya itu 77,47 ya. 77,47 ya. Nah, kalau Anda lihat pembayaran bunga untuk untuk yang bank ya. Jadi yang 810 itu adalah schedule arus kas keluar setelah pajak ya, untuk alternatif sewa guna. Tabel 811. Jadi ini contoh perhitungannya ya. Jadi kalau Anda mau lihat ini 25,94 ini dapatnya dari mana? 25,94 ini dapatnya dari sini ya. Jadi 1 bagi 1 tambah 0,112 pangkat 0 kali sama dengan 25,94. Kemudian untuk 16,33 itu dapat dari 1 bagi 1 tambah 0,112 pangkat 1 ya, sama dengan 16,33 dan seterusnya ya. Nah, tabel yang berikutnya ya, ini adalah pembayaran bunganya selama 5 tahun ya. Jadi Anda tidak usah perhatikan nomor tabel yang di atas ini. Yang Anda lihat adalah judulnya ya. Ini pembayaran bunga setiap tahun selama 5 tahun dalam jutaan rupiah. Ini sama dengan tabel 811 ya. Jadi di sini ada pembayaran bunga sebesar 16 untuk tahun ke-1, 13,67 tahun ke-2, 10,97 tahun ke-3, 10,97 tahun ke-4, 7,84 tahun ke-5 ya, 7,84 tahun ke-4 dan 4,22 tahun ke-5 ya. Jadi kalau kita lihat perhitungan present value arus kas keluarnya itu ada di tabel 812 di halaman 861. Pembayarannya adalah 30,54 ya. Bunganya 16, penyusutannya 20. Perlindungan pajaknya ya, itu adalah 0,3 kali 2 tambah 3 ya. Bunga tambah penyusutan ya. Jadi 0,3 kali 16 tambah 20 ya. Itu dapat 10,8. Kas keluar itu adalah 30,54 kurang 10,80 itu dapat 19,74. Kemudian present value-nya adalah ya. Coba Anda perhatikan di sini. Present value-nya adalah 19,74 kali 1 bagi 1 tambah 0,112 ya, 112 pangkat 1 dapat 17,75
Untuk tahun kedua 20,44 kali 1 bagi 1 tambah 0,112 pangkat 2 dapat 16,53 dan seterusnya. Totalnya adalah 77,93. Jadi kalau kita bandingkan ya, ternyata total kas keluar kalau kita pakai leasing ya, kalau perusahaan itu pakai leasing sebesar berapa tadi? 77,47. Kalau pakai pinjaman 77,93. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah kalau pinjam ya. Makanya berdasarkan hasil akhir ini baru kita putuskan kita akan gunakan apa? Leasing. Karena apa? Karena cash outflow-nya lebih kecil ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, kenapa tidak memasukkan biaya pemeliharaan? Karena dua-duanya ditanggung oleh perusahaan sebenarnya. Makanya kita tidak memasukkan biaya pemeliharaan ya. Kenapa? Karena satu ini adalah financial lease ya, bukan operating lease ya. Kalau misalnya ini adalah operating lease ya, operating lease, maka biaya pemeliharaan itu harus kita hitung ya. Biaya pemeliharaan harus kita hitung berapa biaya pemeliharaan yang keluar ya. Karena kalau operating lease kan kita tanggung, sedangkan kalau kita pinjam di bank ya kita tetap tanggung juga. Jadi biaya pemeliharaan itu tidak relevan di sini. Tapi kalau misalnya leasing ini adalah operating lease ya, artinya kita hanya bayar sewa saja, sedangkan biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh perusahaan, ditanggung oleh perusahaan leasingnya atau lessor ya. Berarti kita harus masukkan apa? Kita kurangi lagi. Kita mesti tambahkan lagi biaya yang keluar, yaitu biaya apa? Biaya pemeliharaan pada saat kita mempertimbangkan alternatif yang dari bank ya. Karena yang dari bank itu bukan cuma berapa cicilannya ya, tapi juga sudah tambah dengan biaya pemeliharaan. Tapi karena ini sifatnya adalah financial lease, maka yang kita lakukan atau yang kita hitung hanya fokus kepada berapa cash flow yang keluar di luar biaya pemeliharaan, karena biaya pemeliharaannya tetap sama ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Oh iya betul ya. Karena memang harus baca dulu ya. Jadi tolong dibaca, kalau misalnya ada pertanyaan tolong ditanyakan. Kemudian saya juga sempat lihat ada soal baru lagi ya dari ini ya, dari UT Pusat ya. Iya, tapi saya lihat soalnya tidak susah kan? Gampang ya. Soalnya tidak susah, gampang. Saya lihat gampang karena Anda sudah pernah lakukan. Yang lebih susah tuh Anda sudah lakukan minggu lalu ya. Anda hitung WACC-nya ya. Kemudian hitung berapa investasinya. Persis seperti soal yang dikasih, hanya mereka lebih mudah. Kenapa? Karena dia tidak harus ngitung satu-satu lagi biaya modalnya. Ya, yang saya lihat udah dikasih tahu ini biaya modalnya sekian, kemudian komposisi dari utangnya berapa, komposisi dari ekuitasnya berapa. Tinggal dikalikan aja untuk cari WACC. Jadi gampang ya. Itu kayaknya nggak nyari satu-satu, kayaknya langsung dikasih tahu itu berapa biaya modalnya. Kalau saya lihat sepintas ya, Iya, ada di modul, ya, ada di modul. Dan itu nggak susah itu. Ya, kalau saya lihat, soal yang saya kasih yang kemarin itu, yang saya kasih Excelnya itu lebih susah itu. Ya, itu latihan itu lebih susah. Ya. Belum dikasih. Iya. Jadi itu untuk TMK itu ya. Ya, jadi kan Anda sudah nggak ada ujian lagi ya. Jadi iya, di satu sisi mungkin kita bersedih karena adanya virus corona ini, tapi di sisi lain Anda bersyukur. Kenapa nggak harus ujian kan? Iya, nggak harus ujian ya. Oke. Untuk tugas yang sudah masuk ya,
tugas yang masuk, saya melihat dari sisi effortnya ya, usahanya, sehingga siapa yang memasukkan tugas, saya akan berikan nilai penuh ya untuk tugas. Oke, kemudian seperti biasa kita punya 2 latihan lagi di apa namanya? Ada 2 latihan ya di PPT ini. Mungkin Anda bisa kerjakan dan silakan Anda kumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Paling lambat hari Jumat. Jadi kelas kita terakhir adalah kelas hari Senin lusa. Hari Senin lusa, dan kemungkinan yang hari Senin itu sudah tidak ada tugas lagi ya. Ada pertanyaan? Ya, ini satu contoh soal dengan soal yang sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan ya. Jadi terima kasih atas toleransi Anda ya, karena hari Senin kemarin saya mendapatkan berita duka sehingga saya harus menunda kelas kita ya. Ya, terima kasih banyak, dan kalau ada pertanyaan tolong Anda tanyakan ya, sehubungan dengan materi kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri ya. Selamat beristirahat dan sampai ketemu hari Senin. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.